dan kalau kita gagal satu kali ya jangan langsung frustasi. Betul lah. Tetap semangat. Ah, iya. Kalau prinsip saya itu never go home before sukses. Kan kalau kita kan anak rantau ini, jangan mudah patah semangat begitu loh. Dan kita nih, apalagi contoh saya dari jauh dari Medan. Ya, saya niat pertama untuk merantau ke Papua untuk jadi tentara. Dan bagaimana caranya pulang kita harus jadi tentara juga. Makanya saya punya prinsip itu never go home before success. Never go home Before sukses. before sukses. Dan artinya pantang pulang sebelum sukses. Gagal. Memang. Begitu. Itu anak Medan itu. Jadi rekan-rekan sekalian bisa mengartikan apa artinya pantang pulang sebelum sukses. Ya kita ini berusaha mati-matian lah untuk mengangkat derajat kita, derajat kedua orang tua kita, Masuk. keluarga kita. Ya, bagaimana caranya ya? Kita ya berdoa, tawakal, dan berlatih sungguh-sungguh. Kita sidak atlet Muay Thai, prajurit Raja Kostrad yang mempunyai kelebihan atlet Muay Thai. Bagaimana kabar, adik? Selamat pagi, Bang. Bagaimana kabar? Siap, alhamdulillah sehat. Kemarin juara berapa? Tanding? Siap, izin juara 2. Korcap dia, Korcap. Siap, Korcap. Porkap. Porkap kan? Siap, Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika. Siap. Juara berapa? Siap, juara 2. Yang juara 1 dari mana? Siap, juara 1 yang sama-sama atlet TC. Maksudnya orang sipil. Siap, orang sipil. Oh, yang TNI dari polisi ada atau tidak? Yang dari polisi, yang dari Brimob mendapatkan juara 3. Juara 3 Brimob. Terus angkatan udara, angkatan ini Kalau laut nggak ikut, nggak ada. Kalau matra lain tidak ada. Cuma angkatan darat sama polisi. Angkatan darat sama polisi. Berarti tidak malu-malu ini kalau juara 2 ya? Ya. Alhamdulillah. Kapan lagi mulai tanding? Ya sementara dinas dulu. Kalau ada nanti pertandingan baru mulai melanjutkan tes kembali. Berarti di jidatmu itu bekas berkelahi itu kah? Bekas tanding atau? Kalau di Jat ini bekas perang. Dapat perang di mana? Kalau awal mulanya yang bagian luka di belakang ini waktu SMA. Ya namanya Yang di jidat itu waktu SMP. Nah, kalau jidat ini waktu SMP saja. Coba lihat sini. Jatuh naik sepeda. Nah. Kalau yang di belakang ini waktu SMA. Jadi pas main bola. Jadi kita nih sama teman-teman ini memang rada-rada goblok sama gila. Kita melempar batu. Jadi saya saling tangkap. Baru pas dia lempar ke saya lari ke belakang, rupanya kena kepala ini. Tapi keunikanmu itu, coba kamu bilang lare roro las. Coba bilang R gitu loh, R. Rizky Tambua, Rizky Talambua. Kopi guys. Jadi ada kamu itu unik sebenarnya, teman. Coba bilang R lagi. R. Rare roro rare rolas. Aduh. Rare roro rale rolas. Jadi kalau lihat, kalau saya tuh kalau ketemuku tuh tidak pernah di pikiran saya tuh melupakan waktu kita rider sama-sama. Karena kan semua penyakit kita dapat tindak gara-gara kau terus. Kamu daftar berapa kali? Daftar tentara sejak 2017. 2017? 17. Itu pertama tes Bintara PK25.
jatuh di pusat. Yang kedua 2018 saya masih di Medan. Yang kedua saya mencoba mendaftar Akmil. Akmil sampai di Magelang, alhamdulillah. Tapi paman saya ini berkehendak lain. Waktu saya masih muda, umur 19 tahun, pas di tahun 2018, paman saya bilang, ya coba tahun depan, mana tahu kesempatanmu di tahun depan. Jadi rekomendasi untuk Bintara itu kemarin ada, PK26, tapi paman saya belum mau. Jadi saya gagal di 2018, saya mencoba merantau ke Papua 2019. Merantau ke Papua. Orang ada keluarga di sini? Siap, banyak. Kalau di Papua banyak. Iya. Ini kamu orang terpengaruh nih kamu nih. Bahaya ini yang diam-diam begini. Bukan diam-diam, saya petakilan sih kan. Prajurit petakilan sudah yang baru. Terus 2019 saya mencoba Akmil yang kedua kalinya. Saya mencoba dari Panda Biak. Panda Biak. Ya. Sudah sampai Panda, masuk sampai Jayapura Kodam tes. Dan sampai pusat Jayapura untuk melanjutkan ke Magelang gagal. Gagal dari karena ya alokasi salah satunya dan putra daerah yang sudah berdomisili 3 tahun di Papua. Ya, selanjutnya dari 2019 saya tidak kerja, saya tidak tes, saya menganggur lagi. Menganggur melanglang buana, sampai ke Manokwari, ke Sorong. Itu kamu sendiri? Sendiri. Tapi kan ada keluarga toh? Kalau yang ke Manokwari ada keluarga, tapi saya tidak sama keluarga. Baru? Melanglang buana sendiri, naik kapal sendiri. Nah, emang kamu ini berarti kayak di film-film Angkring Dharma itu. Siap. Berarti kamu ini Suliwa ini. Apa itu? Mencari kok kalau film nggak pernah nonton film Angkring Dharma kamu? Kalau Kerasakti, ya. Sunggokong berarti. Sunggokong. Iya toh, mencari kitab suci. Kalau kamu kan mencari jati diri ya. Ayo. Ya, katanya kan kalau anak Medan itu seperti banteng di perantauan. Nah, ya, berarti dia bisa hidup ya dimanapun ya, berada. Di mana kaki berpijak, di situ kita harus bisa mencari makan sendiri. Ya. Yang penting tidak mencuri. Nah, tidak meminjam. Nah, meminjam meminta, tidak boleh meminta. Mencuri meminta tidak boleh. Dan awal mulanya saya ke Sorong ini tanpa ada saudara juga. Sorong. Sorong. Tapi pertama kali di Papua di mana? Pertama kali Papua ke Pia. Iya. Ya. Ada saudara. Ada saudara. Terus Pia habis kalah tes itu lanjut ke Manokwari. Manwari ada saudara. Saudara tapi tidak mau tinggal. Mau tinggal sama saudara. Habis Manwari ke lanjut ke Sorong. Ke Sorong. Nah, Sorong nggak ada sama sekali. Kalau keluarga ada abang. Letingnya Bang Alfian. Jadi Sorong ini. Jadi awal mulanya saya di Sorong ini pengen ke Raja Ampat. Nah, jadi pas pula teman tes saya yang Akmil dari Biak ini dia punya rumah di Sorong. Jadi di kala hari ini hari Sabtu kita bersihkan kapal dia punya orang tua. Kita cuci, kita bersihkan, saya bantu. Pas pula situ ada rezeki datang pelanggan yang mau cek trek kapal itu, mau ke Raja Ampat. Ya, di situ besoknya bapaknya tawarkan saya mau ikut nggak ke Raja Ampat. Nggak boleh, saya bilang. Agak maju biar suaramu tidak pelan. Abang ini tidak ada tripod, cuma manual semua ini. Kalau ngevlog itu baru. Ya, terus awal mulanya saya ke Raja Ampat ya karena ajakan dari orang tuanya teman tes saya tersebut. Ya, alhamdulillah saya sudah ke Raja Ampat. Dan terus habis dari Sorong saya melanglang buana lagi. Saya ke Sirui tidak ada sama keluarga saudara sama sekali tidak ada. Jadi saya ingin mencari pekerjaan. Saya buka di Facebook Loker Papua Barat. Jadi saya menemukan pekerjaannya itu analis kesehatan. Kok sekuliah nih kan? Saya tidak ada basic ini kesehatan analis. Terus saya sudah sampai bulan saya telepon ini manajernya. Manajer, Bu, masih ada lowongan kerja buat ini, buat yang disuruh. Masih ada, Pak.
Nah, baru dia tanya, "Bapak di mana?" "Saya masih di Sorong." Terus dia scroll Facebook saya, dia pikir saya anggota. Tanya manajer yang ada di Sorong ini, "Bapak lagi di mana?" "Saya lagi di Sorong." "Iya Pak, kita kalau di Papua ini juga buka cabang di Sorong." Nah, tapi saya tidak mau di Sorong, saya pengen merasakan sensasi baru. Nah, jadi saya langsung pesan tiket di Pelni untuk melanjutkan ke Sirui. Dan saya berangkat malam, tiba di Sirui itu sekitar sore, hampir mau maghriban. Dan saya telepon manajernya, "Bu, saya sudah ada di Sirui." Dia kaget, dia pikir saya bersanda. Tak video call, nah, dia suruh anggotanya jemput saya di pelabuhan. Dia bawa ke kantor. Dan saya itu kemarin itu pas kerja tuh mau wawancara segala macam, tidak punya kemeja, uang nggak ada. Nah, manajer ini kan, ya, alhamdulillah dia baik dan masih belum nikah juga. Perempuan. Nah, aduh. perempuan. Baru. Nah, jadi dia ajak langsung saya ke pasar untuk beli kemeja. Kemeja untuk saya pakai sama kemeja saya kerja. Dan tidak tahu angin apa juga dia mau belikan saya kemeja itu. Pas saya sudah ini wawancara, langsung besok kerja. Nah, di rumah kerja, ya, saya tidak tahu kesehatan pertamanya. Nah, jadi diajari pelan-pelan sama manajer tersebut. Dia ajari tentang periksa darah, periksa tensi segala macam, dan pakai alat hand akupuntur. Apa itu? Hand akupuntur ini dia bisa memeriksa gejala dalam melalui alat. Jadi kita punya alat itu hand akupuntur ada. Kita tinggal cek di bagian telapak tangan ini. Nah, jadi kalau lampunya bunyi, ya ini kan cuma gejala, tapi belum positif bahwa yang kita periksa itu ada penyakit itu. Dan yang bisa memvonis penyakit itu hanyalah dokter. Kita cuman gejalanya, oh iya berarti ini. Jadi berapa saya di Siru sekitar 7 bulanan. Kerja itu? Ya, kerja. Sekitar 7 bulanan. Baru? Dan ya, alhamdulillah 7 bulan itu saya semenjak merantau, ya, Ngeplot. tidak pernah minta uang jajan dari orang tua. Ya, dan saya sudah bisa mengirim. Dari saya sudah merantau. Terus? Dan dari situ lanjut kemudian itu saya ini mencoba lagi untuk sudah akhir tahun 2019 dan saya kembali ke Biak. Dan fokus untuk tes lagi. Tes di 2020 awal. Saya mencoba tes, fokus kembali, dan saya mulai dari awal lagi. Ya, saya mencoba tes Tamtama 2020. Dan ya alhamdulillah tes Tamtama 1 kali dan lolos. berarti kamu dihitung itu daftar berapa kali? Daftar 1, 2, 3, 4 kali. Siap. Perwira 2 kali. Siap. Bintara? Bintara 1 kali. 1 kali. Tamtama langsung jebol. Nah, itu kan rezeki toh. Siap. Jadi mau apapun golongannya, kalau rezekinya di situ ya. Di situ. Disyukuri aja. Siap. Mau perwira, bintara. Berarti prinsip lu kayak saya. Tapi ini ceritamu ini bukan cerita ngarang tuh. Betul, tidak. Karena kamu ngabulatul Abu Nawas jadi. Kalau ini cerita ini reality, kenyataan. Reality kenyataan. Dan sampai kau tipu saya lagi nih Abu Nawas lagi. Berarti di Papua ini kau suijak yang belum kau ijak kayaknya Wamena ya, Pak? Wamena sudah pernah? Kalau Wamena belum, kalau Puncak Jaya sudah. Lah. Puncak Jaya tadi belum kau cerita baru. Oh iya. Puncak Jaya. Ada Puncak Jaya ini, tapi saya lupa belum cerita. Kau tahun berapa di Puncak Jaya? Tadi Manokwari, Sorong, Biak itu ya. Iya, sebelum ke Manokwari saya ke Puncak Jaya. Lah ya kalau ke Puncak Jaya itu ceritanya bagaimana kamu kok bisa nyampe Puncak Jaya? Ya ke Puncak Jaya ikut abang. Sebelum kerja yang kesehatan itu. Siap. Saya ke Puncak Jaya. Lah kamu lihat apa buat apa? Maksudnya supaya abang percaya toh. Ya sudah, saya percaya sudah. Terus saya kasih tunjuk. Puncak Jaya, Kodim 1714 Puncak Jaya. Oh iya. Ayo bro, ini. Ada
buktinya ini, ada Ya. buktinya ini kalau dia di Puncak Jaya ini. Baru di Puncak Jaya berapa bulan? 3 bulan aja. 3 bulan. Bisa. Kerja atau jalan-jalan. Pertama mau tes di sana, tapi karena susah domisilinya sedikit, nah, jadi lanjutlah ke Manokwari itu. Merauke belum pernah ini toh? Merauke belum. Kota rusa. Kalau pedalaman cuma Pusat Jaya aja. Berarti kamu masih kalah sama saya. Merauke saya pernah injak kok. Tapi Merauke saja, yang lain belum. Selain Jayapura, Jayapura Merauke. Dan begitulah teman-teman sekalian, bahwa kalau kita nih anak merantau ini ya jangan mudah patah semangat. Dan kalau kita gagal satu kali ya jangan langsung frustasi. Betul lah. Tetap semangat. Iya. Kalau prinsip saya itu never go home before sukses. Zoom mendekat. Artinya kalau prinsip saya itu Ulang tadi apa? kan kalau kita kan anak rantau ini jangan mudah patah semangat begitu loh. Dan kita nih apalagi contoh saya dari jauh dari Medan. Ya saya niat pertama untuk merantau ke Papua untuk jadi tentara. Dan bagaimana caranya pulang kita harus jadi tentara juga. Makanya saya punya prinsip itu never go home before success. Never go home Before sukses. before sukses. Dan artinya pantang pulang sebelum sukses. Gagal. Memang. Begitu. Itu anak Medan itu. Jadi rekan-rekan sekalian bisa mengartikan apa artinya pantang pulang sebelum sukses. Ya kita ini berusaha mati-matian lah untuk mengangkat derajat kita, derajat kedua orang tua kita, Masuk. keluarga kita. Ya, bagaimana caranya ya? Kita ya berdoa, tawakal, dan berlatih sungguh-sungguh supaya apa yang kita capaikan itu ya tercapai, dan minta doa restu kepada kedua orang tua. Pacar di mana nih? Ya, kalau pacar sekarang lagi sudah pindah Makassar. Orang Medan juga? Campuran, bukan Medan, suku Ambon Bugis. Baru rencana nikah kapan nih? Rencana nikah ya rencananya tunggu adik saya selesai kuliah. Kamu berapa bersaudara? 4 bersaudara. Kamu yang ke? Pertama Beles. Tulang punggung ini berarti ya? tulang punggung. Pantesan, ya wajib lah pantang pulang sebelum sukses ya. Iya. Jadi teman-teman sekalian kalau mau untuk merantau itu jangan takut, tidak usah pikirkan. Intinya kita ya Kalau apa berusaha ya pasti ada berusaha, jalan. ada jalan. Dan jangan lupa sama yang Di atas. Nah. Kita sholat, berdoa. Baik teman-teman sekalian, cerita singkat kehidupan saya yang anak rantau dari Medan ke Papua dan bisa menjadi seorang prajurit angkatan darat. Ya, dan alhamdulillah sudah bisa membanggakan kedua orang tua, adik-adik dan keluarga sekalian. Dan sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan follow. Follow akunnya. subscribe ya, follow tuh. Ya, iya tuh. Like, comment, subscribe kok follow ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan follow. Kok follow? YouTube juga tidak di follow tuh, tempot nih. Jangan lupa di like, Komen dan subscribe. dan ikuti keseruan kita di akunnya abang kita ini. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, Raja.